Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Kejadian 43 ayat 24 sampai pada ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang mengangkat ucapan syukur kepadamu Bapa atas segala kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu pada pagi ini, mengawali pagi yang indah ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dengan bersekutu dengan Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami datang membawa doa ini dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Kejadian 43 ayat 24 sampai pada ayatnya yang ke-34. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberikannya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebutkan kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Israel. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf
dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Judul renungan kita pada pagi ini, Allah yang merancang. Puang matua unnatoi. Berjumpa dengan orang baru, apalagi seorang pejabat, tentulah sangat mempengaruhi batin kita. Apabila kita sedang membutuhkan sesuatu, pasti kita terbeban dengan banyak hal. Misalnya, bagaimana kita harus menyampaikannya, jangan sampai kita salah ngomong. Ada perasaan was-was. Jangan-jangan ada persyaratan yang sulit dipenuhi, lalu permintaan kita ditolak, dan lain-lain. Itulah yang terasa dalam hati para pencari kehidupan dari tanah Kanaan, yaitu anak-anak Yakub. Namun demikian, apa yang dipikirkan oleh anak-anak Yakub ketika mereka berjumpa dengan Yusuf justru sangat berbeda. Apalagi ketika Yusuf memastikan bahwa yang datang adalah saudara-saudaranya dan mendengar bahwa ayahnya masih hidup. Sukacita bercampur haru makin terasa bagi Yusuf ketika melihat saudara kandungnya Benyamin ada di hadapannya. Sukacita Yusuf sangat nampak ketika pertama ia meninggalkan saudara-saudaranya dan masuk ke kamar menangis karena rasa haru penuh sukacita. Hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Kedua, Yusuf meminta para pengawalnya untuk menghidangkan makanan. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Bagi Yusuf, peristiwa masa lalu ketika ia dijual saudara-saudaranya bukan halangan untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya. Masa lalu memang sungguh pahit dan mungkin saja bagi orang lain akan menjadi dendam kusumat. Namun bagi Yusuf, peristiwa itu adalah rancangan Tuhan. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Rancangan Allah tak terselami oleh pikiran manusia. Kita hanya dapat memahaminya dengan keyakinan iman yang sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengangkat ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami Jemaat Bogor yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit atau menghadapi pergumulan. Mari Tuhan hadir sebagai penolong buat saudara-saudara kami sehingga boleh memperoleh kesembuhan dan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup.
Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada pagi ini. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, mari Bapa berkati kami semua. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Ampunkan salah dan dosa kami. Doa ini kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.